Alasan Faiz mendua 15. Salsa. Mas Aris, tangisnya mengadu ke kakak lelakinya. Ditabrak bahu kanan Faiz tidak peduli, ia berlari langsung membopong adiknya yang terlihat kesakitan dengan memegangi perut besarnya keluar rumah. Fahri yang sigap lari masuk ke rumah mengambil kunci mobil dan segera menyusul kakak dari iparnya keluar rumah mendahului lalu membuka pintu belakang mobil lebar-lebar. Riz, panggilnya agar segera masuk ke mobilnya. Salsa dibaringkan di kursi belakang lalu pria itu berlari memutari mobil menuju kursi pengemudi. Salsa terus meringis memegangi perut dan tangan kanannya memeluk tubuh abangnya. Meremas kuat punggung Aris dari belakang menahan sakit di hati dan kandungan. Tahan, Sa. Iya mas di sini. Kita ke rumah sakit sekarang. Di dekap Salsa panik takut terjadi sesuatu pada adik serta keponakan yang ada di dalam rahim. Salsa. Rem asam tangan semakin melemah begitu pula tubuh adiknya yang kaku menahan sakit mulai lemas. Ada apa Riz? Tanya Fahri tak kalah cemas. Dilirik iparnya dari kaca spion tengah, tampak di belakang sana Salsa tidak lagi terlihat kesakitan. Putra sulung Pak Hamdi bernafas lega masih ada pergerakan di tubuh Salsa meski lemas setelah tangan meraba punggung adiknya. Cepat mas, Salsa pingsan. Iya ya. Semakin paniklah mereka berdua dibuatnya, akhirnya Salsa bisa beristirahat sebentar akan rasa sakit yang dirasa. Sesampai di rumah sakit mobil yang ditumpanginya tetap dijalankan sampai di depan UGD dan langsung dengan cekatan Aris membopong adiknya kembali setelah pintu di sampingnya dibukakan. Para pengunjung rumah sakit yang melihat tubuh Salsa terbaring lemas di atas gendongan sang kakak sigap membantu membukakan pintu UGD lebar-lebar memudahkan kakaknya berjalan cepat menemui tenaga medis yang ada di situ. Begitu pula suster maupun dokter yang berjaga langsung siap siaga memberi pertolongan dan meminta kedua abang laki Salsa untuk menunggu di luar tirai yang tertutup. Ditarik tangan Aris mengejaknya duduk di ruang tunggu yang disediakan dan tak berselang lama akhirnya mereka diperintahkan untuk segera mengurus administrasi terlebih dulu. Wajah tertunduk memegangi kepala tidak tahan melihat adiknya tidak sadarkan diri seperti itu merasa gagal melindungi adik perempuan satu-satunya. Setelah selesai mengurus administrasi Fahri duduk kembali di tempatnya semula mencoba menenangkan pria di sampingnya dengan cara mengelus punggung. Selang beberapa menit telinga mereka seperti mendengar suara orang yang tidak asing di telinga. Saat menoleh didapati Pak Hamdi tergeletak di berangkar tak berdaya seraya memegang dadanya yang terasa nyeri. Ketika suster sibuk memeriksa kondisi beliau tanpa sengaja mata menangkap wajah putrinya tertidur di balik tirai biru di sampingnya. Salsa. Hati semakin perih tekanan darahnya naik lagi, hanya keberdayaan dan penyesalan memenuhi kepala. Pak, mohon rileks ya Pak. Tenang Pak. Sus, tolong selamatkan putri saya. Dia lagi hamil, tolong selamatkan putri saya. Saya baik-baik saja. Tolong Sus, tangis beliau mengibas sangat mengkhawatirkan titipan almarhum istrinya. Bayangan masa lalu kembali mengusik ingatan, di mana istrinya harus pergi meninggalkan beliau bersama kedua buah hati yang masih sangat kecil setelah melahirkan si bungsu ke dunia fana ini. Itulah yang menjadi momok beliau saat ini takut kejadian lalu terulang kembali. Salsa. Mau dibawa kemana putriku? Salsa. Tenang, Pak. Bujuk perawat menahan lengan beliau yang hendak bangkit mengejar putrinya yang juga belum sadarkan diri. Ibu. Aris menghampiri ibunya untuk menanyakan keadaan ayahnya yang sedang ditangani para perawat. Kok kamu di sini? Salsa gimana? Tanya beliau masih diliputi rasa khawatir. Salsa, Aris menggantung penjelasannya setelah mengingat kondisi ayahnya saat ini. Bu, sebaiknya kita bicarakan di luar jangan sampai ayah dengar. Ada apa sih, Riz? Bikin ibu tambah khawatir saja. Adikmu mana? Cerca beliau gelisah. Aris tidak kunjung menjawab hanya menuntun keluar UGD sama sekali tidak peduli kegundahan hati beliau. Rasa khawatir yang berlebih semakin menjadi-jadi setelah sesampainya di luar mendapati keluarga Faiz juga ada di sini. Sejak tadi tidak menyadari kehadiran Fahri di samping putra lelakinya jadilah beliau dibuatnya bertanya-tanya. Kenapa semuanya berkumpul di rumah sakit? Mana anak perempuannya? Loh, Bu Rumiko ada di sini? Salsa di mana? Bukan cuma beliau yang kaget tapi juga dengan kedua besannya mendapati Bu Fani juga ada di sini. Dek besan juga di sini? Siapa yang sakit? Pikiran Bu Rumi mulai tidak enak. Jangan sampai besannya sampai ke sini gara-gara ulah anak lelakinya juga. Bu maaf. Salsa sudah dipindahkan ke ruang perawatan dan dia belum juga sadarkan diri, beritahu Fahri mengabarkan jika iparnya sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Apa? Salsa, tanya beliau kaget mengetahui putrinya sedang tak sadarkan diri. Salsa yang tidak kuat menahan rasa sakit di perut dan hatinya jatuh pingsan di pangkuan sang kakak. Ya Allah, jerit Bu Rumi tidak percaya. Jangan sampai. Keluarga Bapak Hamdi, panggil wanita berseragam putih keluar dari ruang UGD. Semua berlari menghampiri, maaf hanya 2 orang, cegah suster melarang semua masuk ke dalam.
Bu Fani bingung antara suami dan putri mana dulu yang harus ditemui, pikiran beliau benar-benar kacau. Kenapa harus kedua-duanya? Fanya, teriak beliau dalam hati kecewa. Biar Salsa kita yang jaga, Bu Rumi menenangkan besarnya yang terlihat bimbang, siapa yang harus dijaga? Setelah memastikan putrinya dijaga orang yang tepat, beliau bersama putra sulungnya masuk ke tempat di mana suaminya ditangani. Terdengar suara suaminya berontak memanggil nama putri, mereka dipegangi 3 perawat yang kewalahan menghadapi beliau. Ayah! Anak dan ibu tersebut mendekat memeluk sang ayah yang tidak terkendali. Tenang ya. Salsa baik-baik saja, kami ada di sini, ucap Aris meski hatinya sendiri juga ragu dengan ucapannya. Setelah melihat ayahnya mulai tenang, dilepasnyalah dek apanya, dia harus tegar demi keluarganya. Diusap air mata ayahnya meyakinkan hati beliau jika adiknya pasti baik-baik saja. Riz, adikmu Riz. Selamatkan dia. Iya ya. Aris janji akan memastikan Salsa baik-baik saja. Salsa sudah di tangan yang tepat. Yang penting sekarang kesembuhan ayah, jangan sampai Salsa lihat ayah sakit. Kasihan Salsa lagi hamil. Ayah, tenangin hati ayah, semua akan baik-baik saja. Ada Aris sama ibu di sini. Pak Hamdi mulai tenang, tidak lagi memberontak, dipegangi tangan putranya meminta dia tetap di samping beliau menemani. Saat ini hanya putranya yang ia percaya. Bukan marah atau kecewa ke istri, tapi entah beliau sangat yakin putra satu-satunya mampu mengatasi ini semua. Pandangan terus memandang ke wajah Aris tanpa berbicara lagi sepatah kata pun sampai pijatan Bu Fani di kaki tak dirasa. Sedangkan, para perawat melanjutkan tugas mereka memantau kondisi beliau. Di luar sana pria parubaya sebagai penanggung jawab ini semua menengadahkan kepala ke atas menyesali perbuatan anak lelakinya sampai mengakibatkan menantu dan juga besan dilarikan ke rumah sakit. Pak Wisnu menyalahkan diri sendiri, merasa semua masalah bersumber dari beliau. Seandainya saja. Banyak kali kata seandainya yang berkecamuk di pikiran. Berat beban yang diterima beliau saat ini.